Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimade Ayu Surista Saputri dari Prodi S1 Keperawatan NPM 222201090. Di sini saya akan menggambar peta buta sel hewan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari peta buta sel hewan. Nah, yang pertama itu ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Nah, yang kedua ada aparatus Golgi atau yang biasanya disebut badan Golgi. Itu ada di sini. Nah, itu berfungsi sebagai modifikasi protein sintesis, polisakarida, penyortiran produk yang dihasilkan dan dilepaskan dalam bentuk vesikel. Yang ketiga ada nukleolus, terletak di tengahnya sini. Itu berfungsi sebagai komponen yang berada dalam nukleus dan inti sel.
di sini. Yang keempat ada nukleus, berfungsi sebagai menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Yang kelima ada sentrol. Sentrol terletak di sini, seperti gambar bunga-bunga ini. Itu berfungsi sebagai pembelah sel dalam bentuk benang spindel dan berbentuk silia dan flagea. Yang keenam ada mikrotubulus. Mikrotubulus terbentuk seperti tiang lurus ini. Berfungsi sebagai untuk mendukung transportasi bahan yang komponen utama dari flagel selama pembelahan. Yang ketujuh ada sitoplasma. Sitoplasma di sini. Nah, sitoplasma berfungsi sebagai cairan seperti gel dalam mengalami dua fase, yaitu ada fase cair, fase padat, yang biasanya dijumpai pada nukleus. Yang kedelapan ada ribosom. Ribosom terletak di sini, seperti butiran bulat ini. Nah, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang berbentuk padat dan kecil. Yang kesembilan ada membran sel. Membran sel terletak di sini. Ini adalah lingkarannya, membran sel. Berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya dan menerima rangsangan luas. Ke-10 ada retikulum endoplasma halus. Berfungsi sebagai retikulum endoplasma halus di sini, yang bentuknya halus. Itu berfungsi sebagai mensintesis lipid dalam sel metabolisme karbohidrat, membantu detoksifikasi sel berbahaya dan menyimpan ion kalsium. Yang ke-11 ada retikulum endoplasma. Itu di sini. Nih. Berfungsi sebagai mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik selang inti sel dengan sitoplasma. Yang ke-12 ada vesikel Golgi. Itu ada terletak di sini. Yang ini. Sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Ke-13 ada lilosom. Sebagai mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein dan juga mendaur ulang sel yang rusak. Ini lilosom. Yang terakhir ada vesikel pinositotik, sebagai proses transportasi molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.